Tawuran antar pelajar di Jalan Seipadang, Kota Medan, terekam kamera pemantau. Segerombolan remaja yang mengendari sepeda motor menghadang sejumlah pelajar lain sehingga tawuran tak terhindarkan. Bahkan di antara pelaku ada yang membawa senjata tajam. Akibatnya, 3 pelajar jadi korban luka tusuk dan harus dirawat di rumah sakit. Tawuran diduga dilatar belakangi perselisihan usai pertandingan futsal. 9 orang ditangkap, namun polisi hanya menetapkan 1 pelaku penusukan. Berusia belasan tahun dan masih status pelajar. 1 orang kami lakukan penahanan karena yang bersangkutan ini pelaku yang langsung menusuk para korban dengan menggunakan sebilah pisau. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap melaporkan. Pemirsa, sejumlah remaja di Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran menggunakan batu dan senjata tajam. Ironisnya, tawuran itu terjadi saat kota Medan dilanda banjir pasang air laut. Dua kelompok remaja, yakni remaja Lorong Aman dan remaja Lorong Stasiun, saling lempar batu di kawasan Jalan Stasiun Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak hanya menggunakan batu, belasan remaja ini juga saling serang menggunakan balok dan senjata tajam jenis klewang. Tawuran ini terjadi justru saat kawasan pesisir Medan bagian utara tersebut dilanda banjir pasang air laut atau banjirop. Tiba-tiba anak-anak dari Lorong Aman dan Lorong Stasiun itu ada lemparan-lemparan batu. Maka terjadilah tawuran di tengah banjir di Belawan ini. Aksi tawuran baru berhenti setelah sejumlah warga dan orang tua datang melerai kedua pihak yang bertikai. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari tawuran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Belasan anggota geng motor menyerang 2 anggota polisi yang tengah makan di Goa, Sulawesi Selatan. 5 dari 15 pelaku ditangkap polisi. Inilah rekaman kamera pengawas saat penyerangan belasan remaja geng motor terhadap 2 anggota polisi di sebuah rumah makan di Dusun Tamaklalang, Goa, Sulawesi Selatan. Belasan pelaku tiba-tiba datang ke rumah makan dan melontarkan anak panah ke arah anggota polisi yang tengah makan. Kedua polisi langsung mengeluarkan senjata api hingga membuat geng motor kabur. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan 5 pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti senjata yang digunakan saat menyerang. Sudah kami telusuri dan sudah kami melakukan penangkapan. Ada beberapa orang yang sudah kami amankan. Sesuai dengan keterangan daripada masing-masing tersangka, bahwa mereka ada sekitar 15. Aparat Polsek Banjen terus mengejar 10 orang anggota geng motor lain yang hingga kini masih buron. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana seorang perempuan berpakaian serba putih di Pringsewu, Lampung membuat heboh jagat maya karena kerap meminta sumbangan uang kepada warga. Kepada polisi, perempuan itu mengaku meminta sumbangan karena terlilit utang pinjaman online sebesar 39 juta rupiah. Perempuan berjubah dan bercadar putih serta kacamata hitam ini membuat warga Pringsewu, Lampung resah. Pasalnya ia kerap mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta sumbangan. Diketahui perempuan ini merupakan NHY yang juga tinggal di wilayah Pringsewu. Aksi NHY viral setelah seorang warga merekam menggunakan melalui ponsel dan mengunggah di laman media sosial. NHY kini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Pringsewu. Kepada polisi, ia mengaku meminta sumbangan karena terjerat utang pinjaman online sebesar 39 juta rupiah. Ibu mintanya itu dengan cara gimana caranya? Dengan cara baik-baik sih. Kalau memang pengen tahu kalimatnya gimana, bisa. Ya boleh coba gimana caranya? Bismillah, assalamualaikum. Mohon maaf jika berkenan saya bermaksud mengajukan perdana seikhlasnya. Demikian sih.
Polisi mengamankan NHY di lokasi domisilinya di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Lampung. Dari hasil interview didapatkan bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya depresi. Artinya yang bersangkutan melakukan pinjaman online di sejumlah aplikasi yang ada dengan total pinjaman itu lebih kurang 39 juta. Atas tindakannya itu, NHY membuat video pernyataan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lampung dan Kabupaten Pringsewu. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sejumlah warga mendatangi bekas warung makan di Pasuruan, Jawa Timur karena diduga jadi tempat aliran sesat. Aliran itu mengaku ajarannya hanya bersumber dari Al-Quran dan meragukan hadis. Bahwa yang penting itu adalah Quran. Betul. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu dengan adanya hadis. Iya betul. Sekelompok orang yang diduga menganut aliran sesat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membuat resah warga. Kelompok yang berisi 6 orang ini mengaku ajaran mereka hanya bersumber dari Al-Quran dan tidak mempercayai hadis. Mereka bahkan mengklaim mampu berkomunikasi langsung dengan Allah dan tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Alhasil pada Minggu sore, sejumlah warga mendatangi sebuah bekas warung makan yang diduga menjadi tempat praktik aliran tersebut. Bahwa pola pikirnya itu sudah menyimpang. Pola pikirnya sudah menyimpang dari ajaran agama Islam yang dianut oleh kebanyakan kaum muslimin yang menggunakan literasi keilmuan dan memang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah sebagai orang yang dititipi wahyu oleh Allah. Dan terakhir kami meminta kepada mereka untuk kembali dan mereka tetap kekeh bahwa mereka paling benar. Sejumlah pihak terkait masih berkoordinasi terkait keberadaan aliran ini. Sementara polisi berjaga di lokasi untuk mengantisipasi potensi aksi anarkisis warga. Pemirsa, hingga malam ini jalur di kawasan Puncak Bogor masih dipadati kendaraan yang balik ke Jakarta. Informasinya akan segera hadir di iNews Malam sesaat lagi.